Cukup kau lihat Al-Burqah saja 150 dengan 151 bahwa ternyata nasabnya Ba'alwi dari kasyaf, dari mimpi. Itu aja suarakan dulu. Gak berani mereka rata-rata itu. Karena apa? Ternyata setelah kita tracking, Ibnu Kadzab itu orang Pasuruan, orang Bangil. Sehingga apa? Asumsi liar mereka yang berani melaknat Muawiyah dan para sahabat yang lain itu aman. Kenapa aman? Para wali songo sudah mensiarkan Islam sejak abad 14 Hijri, di mana Islam berkembang pesat di bumi Nuswantara, terutamanya di Pulau Jawa. Bagaimana kiprah dari kanjeng-kanjeng Sunan ini dalam bersiar Islam dengan gaya dan cara beliau-beliau ini berdakwah di masyarakat. Mulai dari Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gunung Jati, termasuk juga Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijaga, dan sunan-sunan yang lain yang mempunyai perannya masing-masing di wilayah di mana beliau-beliau ini berdakwah. Kita ambil salah satu contoh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ini ya terkenal sunan yang sangat sederhana, bahkan cara berpakaiannya pun berbeda dengan kanjeng-kanjeng sunan yang lain. Termasuk gaya berdakwah dari Kanjeng Sunan Kalijaga itu pun berbeda dengan kanjeng-kanjeng sunan yang lain, karena beliau Kanjeng Sunan Kalijaga konon ya berdakwah memakai budaya yang ada di wilayah di tempat di mana beliau itu berdakwah, pakai gamelan, pakai wayang, ya, mendekatkan diri kepada budaya dan masyarakat, termasuk berbaur menjadi satu dengan masyarakat yang ingin beliau dakwahi. Tidak merusak, mengganti, menggeser ataupun ya menghilangkan kearifan lokal dari sebuah daerah yang menjadi tujuan dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Berbeda kan dengan para Ba'alawi ini. Mereka sering mengkafir-kafirkan ya tradisi orang lain. Mereka mengkafir-kafirkan budaya daripada orang lain, termasuk mengkritik keras, menghina bahkan ya cara berpakaian dari kelompok budaya termasuk daerah orang lain. Ini kan tidak benar. Kalau mereka itu mengaku cucu Nabi dan mengeklaim kelompoknya itulah yang berjasa mensiarkan Islam di bangsa ini, terus daerah mana sih yang mereka berhasil mengislamkan di bumi Nuswantara, contoh di Pulau Jawa? Di mana sih ya peran Habib, ya terus daerah apa yang Habib islamkan? Ternyata kan setelah kita cross check, yang kita baca sumber-sumber literatur, tidak ada ya daerah Pulau Jawa yang diislamkan oleh para habaib Ba'alawi ya di sini ya. Jadi klaim-klaim mereka itu adalah kadzab alias dusta. Karena sebelum jauh para Ba'alawi ini datang di bumi Nuswantara, Indonesia ini ya sudah Islam daripada peran syiar dari Wali Songo. Yang kedua, klaim daripada Ba'alawi ini seolah-olah leluhur mereka itu datang ke Indonesia mencetak ulama. Kalau leluhur mereka tidak datang di Indonesia, maka nenek moyang kita dituduh masih menyembah pohon dan batu. Ini kan penghinaan. Faktanya kan sebelum mereka jauh datang ke Indonesia, Indonesia sudah memeluk Islam. Buktinya ada Mataram Islam, Pajang Islam, Demak Islam, Samudra Pasai Islam. Itu mereka belum datang, Indonesia sudah
memeluk Islam. Bahkan banyak ulama-ulama yang dicetak oleh para kiai-kiai pribumi. Terus mana bukti bahwa mereka itu mencetak ulama kalau nenek moyang mereka itu tidak hadir datang ke Indonesia? Nenek moyang kita masih menyembah pohon dan batu. Inilah kedustaan dari orang kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ternyata tidak benar. Jadi saudara-saudaraku, mulailah berpikir dengan akal sehat. Anda sekolah bahkan kuliah sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah, punya gelar S1, S2, S3, mau ke Maroko, mau ke Mesir, mau ke mana ya. Tapi kalau dihadapkan dengan tesis nasab ini, Anda hanya berhusnudon, derek guru, ikut ustadz, ikut kiai, terus di mana keilmuan yang Anda ya pelajari, Anda suka rohnya, di mana keilmuan ini? Tidak Anda pakai. Kalau Anda tidak memakai keilmuan dan hanya menyandarkan polemik nasab ini kepada orang lain, artinya ilmu yang Anda pelajari tidaklah Anda gunakan dan tidak berguna. Artinya orang yang berkata, wah tidak perlu membahas nasab para Habib Alawi, takut kualat, nanti jangan-jangan ya kita akan mendapatkan bencana. Ini hanyalah pemikiran-pemikiran orang-orang yang SDM-nya rendah. Tidak mau menggunakan akal yang waras, akal yang sehat, bahkan tidak mau menggunakan keilmuannya. Sungguh sangat miris sekali. Ada seorang Habib yang ceramah sampai mengeluarkan kata-kata asah golok. Jujur saja, ini tidak bisa dibenarkan. Agama manapun tetap mengatakan bahwa kita harus cinta damai. Tetapi juga ketika ada sebuah ceramah ataupun ajaran yang perlu dikomentari, maka berhak siapapun mengomentarinya. Dan ini tidak bisa kita ikuti, karena ini tidaklah benar. Kita lihat nih videonya. Pulang dari ini rumah, yang laki-laki asah golok yang tajam. Besok-besok kalau tabligh akbar nggak boleh didirikan, nggak boleh dilaksanakan, kau cari aparatnya, kau gerek kepalanya kalau berani. Berani? Berani? Nggak berani, dia beraninya pakai pistol doang. Nggak, kita wajib hormat sama polisi kalau dia hormat kepada Islam dan ulama serta negara, betul? Kalau sudah jadi anteknya Ahok, udah jangan dipilih, jangan dicintai. Cerita macam apa lagi ini? Katanya ada seorang wali masuk ke kota Tarim, dan wali itu bisa menghentikan matahari. Iya ya, kita iyain aja lah ya. Hah? Aduh, wali murid apa wali apa ini saya nggak ngerti. Kita lihat nih videonya. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin.